bersama-sama belajar firman Tuhan. Mari malam ini kita belajar apa yang Tuhan mau lakukan atas kehidupan kita semua. Bapak Ibu Saudara, kita sudah berada di tanggal 12. Itu artinya 13 hari lagi kita akan memasuki tanggal 25 Desember, di mana semua orang, semua makhluk di bumi ini bersukaria menyambut Natal, di mana Sang Juru Selamat turun untuk menyelamatkan kita semua. Tetapi tentu tidak semua, hanya mereka yang percaya kepadanya. Jika Yesus datang dan mereka tidak percaya, maka mereka tentu tetap berada dalam kebinasaan, sekalipun jalan keselamatan sudah disiapkan, tapi mereka tidak pilih jalan itu. Bapak, Ibu, Saudara, bertambah hari, tentu bertambah pergumulan kita, bertambah apa yang kita hadapi, dan di tengah-tengah bertambahnya segala problem yang kompleks, tentu akan bertambah pula iman kita kepada Tuhan. Seharusnya begitu. Harus bertambah pula aktivitas kita yang terkait dengan kita harus berhasil dalam dunia yang kita jalani hari-hari ini maupun di kehidupan rohani kita. Oleh sebabnya, mari kita akan tingkatkan apa yang sudah ada pada kita semua, supaya memasuki tahun 2022 kita akan lebih berhasil lagi. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan bersama-sama, dan saya akan menyampaikan firman Tuhan hari ini karena kita rindu semua, kita ingin berhasil. Amin. Kita ingin berhasil di bisnis kita, di usaha kita. Tentu ada yang peternakan, ada yang pertanian, ada yang wirausaha. Tentu semua ingin berhasil. Dan kita juga ingin berhasil di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Kita juga ingin berhasil supaya kita lebih mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Sebabnya ini diperlukan yang namanya kerajinan. Ini diperlukan yang namanya keuletan. Ini diperlukan yang namanya ketekunan. Tidak bisa kita bersantai-santai, tidak bisa kita seperti kata orang-orang dulu, wis pokoknya alon-alon syukur kelakon, kan gitu. Tetapi tidak bisa. Kalau alon-alon syukur kelakon, benar-benar kita akan ketinggalan. Karena semua sedang dalam percepatan, semua dalam percepatan yang cepat, sehingga jika kita alon-alon kayak siput yang berjalan, sementara lawan kita adalah kancil yang begitu cepat. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya mari ketika kita mau berjuang, kita akan bersama-sama bahwa mari kita tanggalkan beban yang begitu rupa, yaitu dosa dan beban lainnya. Coba Ibrani pasal 12 ayat 1. Karena begitu banyak yang harus kita lakukan, karena begitu juga banyak orang yang melihat kepada kita. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi ada perlombaan kehidupan yang diwajibkan bagi kita. Kita sementara sedang berlomba, kita sementara sedang berpacu, kita sementara sedang berlari, yang memang wajib kita harus berlari. Tetapi kita harus tanggalkan beban dan dosa. Ada beban, ada dosa. Jadi ada beban yang bukan dosa, dan ada dosa yang itu akan merintangi setiap kehidupan kita yang mau maju. Ibarat orang disuruh bawa ransel berisi batu, kemudian suruh lari, akan begitu berat. Sebabnya mari kita tanggalkan semua yang merintangi itu. Apa yang merintangi untuk kita bisa maju? Mari kita akan lihat bersama-sama. Yang merintangi kita adalah kebiasaan buruk kita.
Jadi ada kebiasaan buruk yang rata-rata dimiliki oleh banyak orang yang menghambat pertumbuhan, yang menghambat kesuksesan, yang menghambat kemajuan, yaitu yang namanya kemalasan. Saya rasa di sini Bapak Ibu rajin-rajin semua. Saya melihat dan mendengar bahwa doa pagi Bapak Ibu juga rajin, ibadah-ibadah juga rajin. Memang belum ada pertambahan-pertambahan yang signifikan, tapi Bapak Ibu saya melihat, mendengar bahwa Bapak Ibu rajin. Tetapi ada bagian-bagian dari sisi yang memang membawa kita kepada keterlambatan dalam mencapai keberhasilan, yaitu kemalasan. Tuhan ingin, jika kita ingin berhasil, maka kita harus rajin. Kemalasan ini akan merintangi kita. Padahal dalam Kejadian 2 ayat yang ke-15, Kejadian 2 ayat yang ke-15, ini Tuhan sedang memerintahkan kepada manusia untuk melakukan hal-hal yang namanya pekerjaan dengan tekun, dengan rajin. Tuhan Allah menempatkan manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk berusaha, mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi Tuhan membawa manusia ke Taman Eden untuk bekerja, untuk berusaha. Jadi kalau sekarang kita bekerja dan berusaha bukan karena kutuk, bukan karena dosa, tapi memang sebelum dosa jatuh, sebelum dosa menguasai manusia, maka memang dari naturnya Allah menghendaki supaya kita bisa bekerja. Jadi kalau Bapak Ibu bekerja, waduh saya bekerja keras, ini karena kutuk, gara-gara Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Tidak. Tapi sejak awal memang Allah menghendaki kita supaya kita terus bekerja. Bahkan dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10, maka karena saking pentingnya bekerja dengan keras, bekerja dengan gigih, maka Paulus menegaskan begini, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, memberi peringatan-peringatan keras. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Terus sebabnya tuntutan untuk bekerja itu memang dari solonya kita mesti bekerja dengan keras. Apalagi di usia-usia produktif. Jadi usia 18-20 tahun sampai dengan 60 tahun itu usia produktif. Mau tidak mau harus bekerja. Bagaimana dengan usia pensiun, Pak? Usia 60 ke atas. Kalau masih ada yang dikerjakan, ya syukur, puji Tuhan. Tetapi jika tidak, maka memang usia itu usia-usia untuk retire, selesai dari kelelahan. Karena apa? Sepanjang waktu masa produktif, Bapak Ibu bekerja dengan keras. Maka di masa pensiun waktunya menikmati hasil masa kerja kerasnya. Masalah itu. Itu sebabnya perlu manajemen yang bagus, perlu pengelolaan yang baik, mumpung masih kita produktif. Karena ada saatnya kita tidak bisa bekerja lagi karena faktor usia. Kalau sudah usia 70, mau melamar ke pabrik, semua sing limo. Kan nggak ada kan? Itu sebabnya mumpung masih muda, mumpung masih produktif, mari kita lakukan bekerja dengan keras sambil kita menata kehidupan, mempersiapkan diri di masa-masa pensiun. Sesuatu yang pasti nih, kita menjadi tua ini pasti kan? Tidak ada orang, gak gelem tua, aku tak tetap nomai. Rambutku tak semir dadi ireng, kan rambutnya putih, tak semir dadi ireng. Untuk sing gowang dipasang untuk pasangan apa? Cek ketok awet enom. Tapi usia tak bisa dibohongi. Kita akan tetap menjadi tua, dan ketika tua maka perlu dipersiapkan dengan baik. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari sementara kita ada di
di desa Taman Satrian ini kita menjadi orang-orang yang giat bekerja. Apapun yang dijumpai oleh tangan kita, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar bagaimana bekerja keras, bagaimana kita bekerja. Teladannya adalah teladannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pada waktu pagi-pagi dia datang dan dia berdoa kepada Tuhan. Begitu kan? Jadi pagi-pagi dia datang kepada Tuhan, kepada Bapaknya yang mengutus dia berdoa kepada Bapaknya. Kemudian sepanjang hari dia melayani, memberi makan orang yang kekurangan, menyembuhkan orang yang sakit, memberikan kabar baik kepada orang-orang yang berada di dalam kesusahan dan kedukaan. Kemudian pada malam harinya dia pergi ke gunung dan dia berdoa lagi. Panutan yang kita punya, Yesus yang kita punya adalah pekerja keras. Dan orang-orang yang bekerja keras akan memberi dampak yang baik, dampak yang positif kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Biarlah kita semua warga jemaat GSI Taman Satrian, nanti orang akan mengenal kita, orang akan niteni kita sebagai orang-orang yang selalu rajin. Itulah sebabnya di dalam Yohanes 5 ayat yang ke-17, Bapak itu bekerja sampai sekarang. Tuhan bekerja. Tetapi dia berkata kepada mereka begini, Bapakku bekerja sampai sekarang. Maka aku pun, Yesus berkata, aku pun juga bekerja juga. Maka kita anak-anaknya juga harus bekerja. Masa bapaknya bekerja, panutannya bekerja, kita tidak mau bekerja. Maka mari kita bekerja sebagai anak-anak Tuhan. Kita mau bekerja keras. Sebab kalau di masa produktif kita tidak mau bekerja keras, nanti kalau tua kita getun. Tetapi sudah terlambat. Kenal aku biar kerja keras. Lek terus saiki kalau ngene. Jalur anak wis ora iso maneh. Lah anake ya ora nyebut gawe gitu. Begitu. Jalur anak ora iso. Anake butuh ya wis akeh, wis keluarga dhewe-dhewe, wis ora kena diriuki. Saiki aku kerja apa maneh. Badan sudah mulai lemah. Tetapi yang sudah tua ya sudah. Ya mudah-mudahan mari kita akan menata diri. Karena waktu tidak bisa diputar lagi. Seandainya bisa diputar 50 tahun lagi, 50 tahun yang lalu, tentu Bapak Ibu akan berbeda ketika ketemu dengan saya. Tapi 50 tahun diputar ya saya belum ada. Jadi mari kita akan bersama-sama melihat bahwa kita terus bekerja. Kenapa kita perlu rajin? Karena Tuhan itu menilai. Ketika di dalam Matius pasal 25 berbicara mengenai talenta, kan Tuhan memberikan talenta kepada semua orang-orang yang dipercaya. Ada yang dikasih 5 talenta, ada yang dikasih berapa? 2 talenta, ada yang dikasih berapa? 1 talenta. Dan pada akhirnya sang tuan itu pergi dan diharapkan orang-orang yang menerima talenta itu bekerja dengan keras. Sehingga saat dia kembali dia melihat yang 5 talenta menjadi 10 talenta, yang 2 talenta menjadi 4 talenta, yang 1 talenta menjadi 2, tetap menjadi 1. Kenapa? Karena dia berpikir negatif kepada bapaknya. Yang lain dikasih 5, yang lain dikasih 2, aku mau dikasih sitok. Sehingga dia sempat marah dan dia menyimpan talenta itu di dalam tanah. Dan saat ada perhitungan dengan yang punya, maka kepada yang berhasil, kepada yang menjadi 10 dia berkata, hei hambaku yang baik dan setia. Kepada yang dapat 4 dia berkata, hei hambaku yang baik dan setia. Tetapi begitu kepada yang 1, Tuhan berkata, hei hamba yang jahat dan malas. Karena kemalasan itu dekat dengan kejahatan. Bapak Ibu saudara-saudara,
Itu sebabnya mari kita akan terus bekerja. Jangan sia-siakan 24 jam waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan perbanyak tidur. Tidur cukup 8 jam sehari. Kerja 7 jam. Apa kembali? Masuk biasanya jam 7, 8, 9, 10, 11, 12. Istirahat 1 jam, 1, 2, 3. 8 jam kerjanya ternyata. Tidurnya 7 jam. Dikurangi lagi, Pak, aku senang tidur dan ini. Mana kalau para isu dan enak turu tadi jam 10 enak. Jari wong Jawa lek tangi awan-awan berkate dicucuk pitik. Bapak Ibu Saudara, mari 24 jam yang kita gunakan. 8 jam untuk bekerja kalau karyawan, 7 jam untuk bekerja. Ada berapa? 15. Masih ada berapa lagi? Ke 24. 24 kurang 15 ada 9 jam. Betul ya? 9 jam itu untuk apa? Main TikTok, main HP, nonton sinetron, ngobrol kanan kiri gak ada ujungnya. Atau apa yang kita gunakan? Coba Bapak Ibu hitung sendirilah. Bapak Ibu kerja jam berapa dan jam berapa, gitu? Kemudian tidurnya jam berapa dan jam berapa. Sisa waktunya untuk apa? Waktu itu digunakan dengan tepat atau waktu itu digunakan dengan sia-sia? Kalau waktu itu digunakan dengan sia-sia, nanti saya jamin getun nanti. Mumpung masih muda, mumpung masih produktif. Ini yang sudah sepuh kan hanya membaca aja loh. Pak, sahar kita Pak? 69. Masih 69, masih kuat. Pak Kardi? Sami, 69, masih kuat, bisa kerumput, gitu Pak. Masih bisa ngarit. Dan si Mijin sing umur 30 tahun tuku suka. Nggak repot gitu. Yang usia-usia itu masih bekerja dengan baik, sing usia-usia masih bisa tuku. Untung nggak bisa pakai Shopee. Pakai Shopee beli gitu. Untung pakai Shopee. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan membangun citra kita sebagai orang-orang yang menjadi orang-orang yang bekerja keras. Dan saya mau sampaikan ada 4 ciri orang-orang yang memang gak enak sebenarnya, orang-orang yang malas. Ada 4 ciri yang disebutkan di dalam Amsal pasal 26 ayat 13 dan seterusnya. Ini cirinya. Kita akan baca sama-sama sampai ayat 15. 3, 4. Berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong. Terus, seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Terus, si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, tetapi ia terlalu lelah untuk mengembalikan ke mulutnya. 16. Si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Bayangkan, seperti ini. Ada 4 hal yang nanti saya sampaikan. Bapak Saudara, kalau ada orang yang miskin, mungkin mereka berkata, Pak Pendeta, ini nasib saya. Nasib saya itu memang ditakdirkan miskin. Betul begitu? Dur-duran saya miskin, mbak saya miskin, orang tua saya miskin, saya juga miskin. Bahkan ada yang menyebutkan, mengklaim dirinya, Pak Pendeta, keluarga saya ini golongan balung kere gitu. Ya, Romi nggak ngerti kan? Jadi sudah mengklaim dirinya begitu. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu pernah dengar kata-kata itu? Jadi ini yang tidak benar. Apa yang saya lihat, apa yang saya perhatikan, rata-rata itu
Susah sedikit sudah kok angel teman, orang kok sorot teman. Lalu melihatlah ke atas. Padahal di bawah lebih banyak sih lebih sorot. Bapak Ibu Saudara, lebih banyak orang yang karena tidak mencari peluang-peluang, gampang pasrah. Ya wis ini hari nang desa lho Pak, mau kerja apa maneh. Buru ya mek sedina 30.000. Tak gitu ayam bakar nang dampit. Wong loro gak cukup. Akhirnya dia diem. Bapak Ibu Saudara, rata-rata karena hal semacam itu. Tetapi orang-orang yang rajin. Bapak masih ingat novelnya GSA? Pertama apa? Cinta Tuhan. Singurut. Cinta Tuhan, rendah hati, jujur, dan rajin. Ini yang menandai jemaat GSCA di Indonesia. Ojo sampai dikurangi. Aku cinta Tuhan, yo Pak. Rendah hati, yo kadang-kadang. Jujur, yo untuk ya jujur lah gitu. Rajin, ojo sih Pak. Ini waktunya istirahat panjang. Bapak Ibu Saudara, ini yang menandai bahwa kerajinan ini sebenarnya impian dari bapak-bapak gereja GSCA supaya setiap jemaat rajin. Artinya apa? Mengendaki setiap orang yang berjemaat di GSCA itu sukses dan berhasil. Orang yang rajin itu akan berhasil. Dan orang-orang yang malas akan diterpa oleh kemiskinan. Tanda-tanda ciri-ciri orang-orang malas yang pertama adalah tidak suka bekerja. Ayat 13. Jadi tidak suka bekerja. Kalau disuruh kerja itu ada alasannya. Si pemalas berkata, ada singa di jalan. Di kompon pelan-pelan David, wedi Pak, ono singa, Dek. Mana ini? Turunan itu. Dek Bonbi, ada singa di lorong gitu. Itu alasan yang dibuat-buat. Bapak Ibu Saudara, orang yang malas cirinya kalau disuruh melakukan sesuatu, oh no, alasannya. Bapak itu kan tidak tahu. Jadi kalau disuruh ada saja alasannya, hati-hati. Itu indikator menurut Amsal ini orang malas. Maka kalau kita disuruh oleh orang tua, oleh pimpinan kita, maka jangan banyak alasan. Amin, Bapak Ibu. Kalau banyak alasan, ini indikator kita sebut pemalas. Jadi mau bekerja hanya kalau disuruh. Hanya kamu bekerja kalau ada yang ngawasi. Dan kalau orang standarnya begitu, itu nggak akan laku di mana-mana. Kalau kerjanya baru disuruh, sing nyuruh tuh kesel, kamu kerja ini, baru tangga. Kamu kerja ini, baru tangga. Lama-lama yang capek itu bukan yang kerja, yang nyuruh. Kesel, lambe kayak menir, Pak Pendeta. Nyuruh gak tangga. Jadi diawasi. Dan orang-orang yang malas itu kenapa banyak alasan? Karena menganggap kerja itu sebagai beban hidup yang sangat berat. Kerja itu sebagai beban yang harus dipikul dengan berat sehingga dia berusaha untuk meletakkannya. Padahal kalau kita bekerja itu enak. Semakin kita bekerja, otot-otot kita semakin terlatih. Semakin kita bekerja, otak kita semakin terasah. Semakin kita bekerja, maka peluang-peluang akan semakin terlihat. Semakin kita bekerja, insting naluri seorang pengusaha akan terlihat di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebabnya, mari kalau kita sedang bekerja, jangan terlalu banyak alasan. Amin, Bapak Ibu. Sekarang yang kedua ayat 14. Jadi ayat 14, si pemalas seperti ini. Seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya.
Kalau ini pintu geser semua untungnya. Kalau pintu ada engselnya kan gitu, krek ada di sini, gitu. Krek ada di sini, kan gitu. Jadi di tempat tidur sama, jadi nggak obah. Jadi guling kanan, ya jangan guling kiri lagi, nggak cepat bangun gitu. Jadi hanya guling kanan, guling kiri. Firman Tuhan mengatakan seperti engsel, seperti pintu yang berputar pada engselnya, nggak akan kemana-mana. Demikianlah kata Amsal, si pemalas di tempat tidurnya. Kalau Bapak Ibu tempat tidur begitu kan? Enggak kan? Guling kiri, uji jam 10, miring kanan lagi, uji jam 10. Tahu-tahu sudah jam 1 siang. Oh iya, pedus dulu tak boleh melaksanakan. Bapak Ibu Saudara, mari kita gunakan. Tidur boleh, tapi ada waktunya. Tetapi yang tidak boleh adalah menunda-nunda. Akibatnya adalah kehilangan kesempatan penting dalam kehidupannya dan nanti pasti akan kecewa. Bekerja hanya untuk menghabiskan waktu, hasilnya tidak efektif. Jadi orang kerja itu tandanya ini begini, kalau kerja itu kan misalnya pulangnya, kalau kami pulangnya jam 4, jam luru itu dulu jam, jam luru. Terus dulu jam mana? Jam luru berapa sulit teman sih? Jadi konsentrasinya tidak di pekerjaan. Konsentrasinya jam kapan yang mulai dan itu pulang gitu. Jadi enggak konsentrasi menyelesaikan persoalan, enggak konsentrasi mengerjakan pekerjaan, tapi konsentrasi dulu jam. Apakah kita dibayar hanya 9 jam? Kan enggak. Untuk menyelesaikan apa yang harus kita selesaikan. Oleh sebabnya, mari kita gunakan waktu yang ada. Kita gunakan waktu yang ada. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan hanya seperti pintu yang berputar pada engselnya. Bukankah kita menyanyi, bahkan kalau menyanyi sambil menangis, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk tidur selamanya. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Jangan sia-siakan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Yang jadi berkat hanya orang-orang yang rajin. Yang jadi berkat hanya orang-orang yang menggunakan waktunya dengan bijaksana, sehingga mereka tidak akan getun lagi ketika mereka sudah melewati masa-masa yang mereka lewati. Amin, Bapak Ibu. Jadi digunakan kesempatan yang ada. Yang ketiga ayat yang ke-15. Si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan. Jadi misalnya orang masak, gitu, milih, gitu. Ya memang kalau milih kan lebih tetok. Ini digambarkan ini dari tangan ditulis, gitu. Tapi mau dikembalikan ke mulut, tetapi dia terlalu lelah untuk mengembalikan ke mulutnya. Mau lihat mencicipi masakan ini asin atau tidak, punya kerinduan, punya angan-angan, saya mau berikan yang terbaik kepada Tuhan, saya mau berikan yang terbaik. Dia sudah memulai, tetapi mau mencicipi yang terbaik terlalu berat, bawa tangannya ke mulutnya itu terlalu berat. Untuk menyelesaikan apa yang diinginkan, untuk menyelesaikan apa yang dia impikan, terlalu berat. Oleh sebabnya si pemalas hanya punya angan-angan, hanya punya mimpi, tetapi tidak mau mengerjakan mimpi itu, sehingga mimpi tinggal mimpi, janji tinggal janji. Sudah banyak. Kalau pemalas itu biasanya mimpinya tinggi-tinggi. Andai aku jadi orang kaya, aku akan berjalan-jalan ke luar negeri, naik perahu, naik ini didampingi oleh bidadari-bidadari,
sambil berenang. Orang-orang pemalas punya mimpi-mimpi yang ngelantur seperti itu. Apalagi kalau di truk mobil ada tulisan, gitu. Muda foya-foya, gitu. Tua kaya raya, mati masuk surga, di belakangnya mimpi kalian. Mana ada? Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengajarkan kepada kita. Maka mari jika Bapak Ibu punya angan-angan yang besar, punya mimpi yang besar, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Kerjakanlah dengan baik. Kalau kau mimpi pengen punya rumah misalnya, maka jika kau dapat berkat, maka mulailah beli batu untuk pondasi. Jika kau punya berkat, punya mimpi, punya rumah, maka jika ada berkat, mulailah beli batu merah, mulai beli pasir, semen keri-keri, atas, mulai beli besi. Nanti kalau ada uang lagi, mulai bangun pondasi. Ingin punya rumah, punya berkat 3 juta, wes bingung ganti HP. Kapan punya rumahnya? HP cuma api, wes ketinggalan zaman. Kocokku HP dia Samsung. Aku cuma cukup punya berkat ganti HP. 3 bulan ganti HP. Kalau memang cita-citanya seperti itu jadi YouTuber, kita tanya, Queen mau jadi apa? YouTuber Pak. Tapi sekarang sudah berubah. Dia mau jadi apa Queen? Jadi pendeta YouTuber. Tapi mari kita belajar untuk melakukan. Jadi kalau kita sudah memulai, mari kita terus melanjutkan. Jangan melakukan pekerjaan berhenti di tengah jalan. Mari lakukan yang terbaik. Bapak Ibu punya impian, Bapak Ibu punya harapan, maka lakukanlah itu sesuai dengan apa yang harus dan bisa kita lakukan. Yang keempat, ayat yang ke-16. Si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Orang malas itu gak mau belajar karena merasa wis pinter, bahkan menganggap dirinya lebih pinter daripada 7 orang yang menjawab dengan benar dan bijaksana. Bayangkan, harus kebangetan gitu. Mau jawab si J udah mesti iso, tapi merasa lebih pinter dari 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Itu si pemalas. Tidak mau belajar. Belajar dari kesalahan-kesalahan masa lalu, belajar dari orang lain, tidak mau belajar dari orang lain. Bukankah kita perlu belajar? Musa di dalam Mazmur berkata, ajarkan Tuhan menghitung hari-hari kami sedemikian, supaya kami memperoleh hati yang bijaksana. Belajar, kalau dulu setia itu begini, kalau dulu nggak setia, kok begitu. Nah, sekarang setia. Kalau dulu kerja keras hasilnya begitu, kalau mulai kendor hasilnya begitu. Makanya kita belajar dari masa-masa yang lalu, menghitung hari-hari sedemikian sehingga kita bijaksana. Kemudian yang berikutnya, kita belajar dari orang-orang yang dekat dengan kita. Orang-orang yang berhasil adalah guru kita. Orang-orang yang gagal juga guru kita. Kalau ada orang yang berhasil, pelajari apa yang membuat dia berhasil. Jangan sirik gitu. Kita harus membuka hati kita seluas-luasnya. Jangan sempit pikiran kita, jangan sempit hati kita. Kita perlu belajar dari orang-orang yang berhasil. Jangan kalau ada orang berhasil, wah pasti itu minum tuyul gitu. Kalau ada orang berhasil, pasti itu boleh pesugihan. Terlalu sempit pikiran kita. Kalau ada orang berhasil, maka kita belajar. Kalau ada orang gagal, jangan kita sibuk, kamu gagal, kamu gak belajar, tapi kita sendiri gak belajar. Hanya kita mengolok-olok, kita menghakimi, kita menghina dia, kita tidak mau belajar. Kalau ada orang-orang gagal dalam apa saja, maka belajarlah dari kehidupannya, supaya kita tidak ikut-ikutan gagal.
Kalau ada orang berhasil, contohlah dia supaya kita berhasil. Ini adalah hati yang luas, hati yang lapang, bukan hati yang sempit. Hati yang sempit itu biasanya berkata senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Jadi kalau itu tandanya hati kita sempit, hati kita cupet, hati kita tidak seluas samudra. Karena apa? Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Maka kita ubah, senang lihat orang senang, ikut susah lihat orang susah. Syukur-syukur kalau kita berbagi, syukur-syukur kalau kita bisa memberi. Itu kita akan menjadi orang yang bijaksana. Bapak Ibu Saudara, kita belajar ini supaya kita ditolong oleh Tuhan, supaya kita menjadi orang-orang yang berhasil dan menjadi orang-orang yang sukses. Dari orang-orang yang berhasil, mulai dari rohaniawan, mulai pendeta-pendeta yang berhasil, sebut saja Pak Yong Ijo, sebut saja yang terkenal Pak Niko, sebut saja yang siapa lagi yang terkenal. Itu dimulai dari kerja keras, mulai dari perintisan sedikit demi sedikit. Kalau dunia bisnisnya dibangun, lihat aja pemilik BCH yang hanya waktu itu seingat saya hanya lulus SD, merantau dari Tiongkok ke Surabaya tanpa berbekal ijazah, kemudian membangun simpan pinjam keuangan, akhirnya sekarang menjadi BCA. Bukan orang yang tinggi-tinggi, tetapi karyawannya S2, S3, dia sendiri tidak sekolah. Pinter mana kira-kira? Bisa dijawab ya? Misalnya, orang yang rajin, orang yang rajin, yang diperlukan itu kalau seorang pengusaha mau rekrut karyawan, itu pasti cari yang rajin. Gak hanya yang pinteri gitu, gak hanya yang pinter tapi malas. Pasti yang dipilih, wis gak pati pinter, tapi rajin. Lalu saya mau bekerja, kerja sedikit, ada pelanggan, sebentar ya Bu, saya tak balas WA dulu. Ada yang tulis, sebentar Bu, saya ini masih bikin video, sama sih dari memperkerjakan gitu. Kalau bekerja, HP ditaruh, fokus pada pekerjaan. Pasti Tuhan akan tolong kita. Bapak Ibu Saudara, karena mesti gitu. Tapi kalau seorang karyawan cari orang yang pintar dan rajin, sulit. Karena orang yang pintar dan rajin biasanya jadi bos. Kan gitu. Yang jadi karyawan itu biasanya yang pintar tapi rotok malas, atau gak pintar tapi malas. Tapi yang pintar, rajin, jadi bos. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar 4 hal ini, kesempatan bagi kita untuk membuat diri kita ada peluang-peluang yang kuat, peluang-peluang yang besar untuk kita menjadi berhasil. Sebabnya sore hari ini kita tinggalkan 4 tipe pemalas dan mari kita menjadi orang yang rajin. Nanti kesempatan yang datang saya mau sampaikan bagaimana mengembangkan kerajinan itu. Sekarang bagian ini karena sudah malam, ternyata sudah 45 menit saya khotbah. Biarlah Tuhan akan tolong kita. Tuhan akan lakukan yang terbaik bagi kita. Mari kita menjadi orang-orang yang hebat di kelas kita, menjadi orang-orang yang luar biasa di kelas kita. Sekali lagi, yang pertama, ciri orang malas? Tidak suka bekerja, maunya cari alasan saja. Yang kedua, suka tidur, tidak menggunakan waktu yang baik dengan baik. Yang ketiga, yang ini tidak mau mengerjakan atau tidak mau menyelesaikan apa yang sudah dikerjakan. Dan yang keempat adalah merasa diri benar. Bapak Ibu Saudara, biarlah ini tidak menjadi tanda kita, biar tanda di orang di luar sana. Tapi tanda kita adalah tanda orang yang rajin. Mari kita menyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Bapak Ibu dikasih waktu, dikasih hidup, dan biarlah hidup ini adalah kesempatan yang besar bagi kita. Hidup ini